Pemirsa, hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Pandeglang, Banten membuat 13 kecamatan terendam banjir. Banjir terparah saat ini terjadi di Kecamatan Pagelaran dengan ketinggian banjir mencapai 2,5 meter. 600 warga desa Bulagor mengungsi. Beberapa masih bertahan di rumah mereka yang terendam karena belum ada perahu yang menjemput. Jalan desa terputus dan satu-satunya moda transportasi hanya perahu nelayan. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan perahu karet untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Iskandar Nasution di Pandeglang, Banten. Selamat sore Iskandar, bagaimana situasi sore hari ini di sana? Ya, selamat sore. Dari pemirsa dapat saya informasikan saat ini saya tengah berada di Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Nah, tepat di belakang saya kondisi banjir masih cukup tinggi, bahkan hingga mencapai 2 meter. Banyak beberapa warga yang masih menunggu di rumah dan mereka menantikan bantuan dan bantuan makanan dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Dan saat ini saya tengah berada di salah satu tempat pengungsian. Mereka sudah 2 hari lamanya berada di tempat penampungan sementara ini. Dia merupakan sebuah madrasah. Dan di sini tampak juga ada ibu dan menggendong bayinya ya. Jadi mereka ini sangat membutuhkan kebutuhan untuk balita mereka. Ibu, dengan apa namanya Bu? Ibu Nena. Bu Nena, ini bagaimana Bu kondisi di sini? Jadi mengungsi ya? Mengungsi. Boleh ceritakan Bu, kondisi air banjir di rumah itu sudah tinggi berapa Bu? Ada 1,5 meter kali Pak ya, kalau di luar ya. Di dalam rumah kira-kira 1 meter. Semua terendam barang. Udah pada kembang semua ini mah. Nggak bisa diambil lagi. Nggak bisa diambil lagi, udah pada itu pokoknya mah berantakan aja barang-barang mah. Bu udah berapa hari di sini? Dari kemarin 2 hari ya. Ini bayi gimana Bu? Udah ada ini nggak? Apa nggak ada apa namanya tempat udah nggak ada nyamuk gitu? Nyamuk banyak. Nyamuk ya banyak. Sekarang ini apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang fungsi itu? Mintanya kita apa ya? Minta selimut kali ya buat tempat tidur aja ya. Yang buat kalau makanan minuman gitu? Iya, makan ada nasi ya ada. Pengobatan gratis. Jadi di sini ngampar semua. Iya. Nggak ada karpet ya keluar. Tidak. Ya, demikian kondisi salah satu penampungan yang ada di Desa Pagelaran ini sungguh memprihatinkan, di mana memang ketika memang hujan turun, kembali mereka akan mengungsi, dan ini sudah hari keempat banjir yang terjadi di awal tahun ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, seorang warga Cibeber, Cilegon, Banten terseret derasnya arus sungai saat banjir melanda wilayah tersebut. Korban yang sempat terseret sepanjang 500 meter berhasil diselamatkan warga. Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibeber, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Terus nenek mau ulah. Awas teh. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri. Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Pemirsa, banjir masih menggenangi eksit tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta di kilometer 31 dengan ketinggian 20 hingga 25 cm. Sementara 3 lajur sudah bisa dilintasi dan 1 lajur lainnya masih tergenang air. Upaya penyedotan menggunakan pompa mesin masih dilakukan untuk mengurangi genangan air.
Arus lalu lintas kendaraan di exit tol Sediatmo kilometer 31400 arah Bandara Soekarno-Hatta masih digenangi air setinggi 20 cm dengan panjang genangan dari gerbang exit tol sekitar 200 meter. Sementara untuk kendaraan harus memperlambat laju kendaraan mereka karena hanya 2 lajur yang bisa dilintasi. Penyedotan air terus dilakukan oleh petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane menggunakan pompa mesin sebanyak 3 unit dan 1 unit mesin pompa milik Jasa Marga. Upaya yang telah dilaksanakan, kami koordinasi dengan pengelola, kita sudah berupaya untuk melakukan penyedotan dan disiapkan untuk di KM 31400 ada 4 mobil pompa. Untuk yang di Rawa Bogor 2 mobil pompa. Sementara petugas kepolisian dari PJR juga terus bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas agar arus kendaraan berjalan normal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di ruas tol Bandara Sediatmo. Selamat sore Hadisti, apakah sore hari ini tol Bandara masih tergenang air? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini air masih mengenangi di ruas tol Sediatmo menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun tidak setinggi dibandingkan pagi dan siang hari tadi, namun genangan ini masih membanjiri bahu jalan yang mana 1 lajur dari 4 lajur ini masih terganggu untuk lalu lintasnya. Kalau untuk ketinggian air hingga sore hari ini mencapai 15 cm dan kalau kita lihat juga upaya untuk mengurangi ketinggian air ini juga sudah dilakukan, yang mana sedang dilakukan juga proses penyedotan air oleh pompa air untuk dialihkan ke sungai terdekat. Dan meskipun untuk banjir ini masih mengenangi ruas tol, lalu lintas tidak sepenuhnya lumpuh atau tutup, di mana kendaraan masih dapat melalui 4 lajur yang tersedia sebetulnya. Meskipun untuk laju kendaraan khususnya pada 1 lajur yang mendekat ke bahu jalan ini terpaksa harus menurunkan laju kendaraan mereka atau mereka melaju secara perlahan. Ada 4 lajur di sini, namun 3-nya sudah dapat berjalan normal, di mana untuk 3 lajur yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta ini sebetulnya sudah dapat berjalan secara normal. 1 lajur justru yang masih tergenangi air ini merupakan yang menuju ke arah Tegal Alur Rawa Bogor, sehingga untuk kendaraan yang melaju ke arah tersebut masih cukup tersendat dan cukup terjadi juga penumpukan kendaraan untuk menuju ke arah Rawa Bogor ini. Kita lihat di sini Davi dan juga pemirsa bagaimana kondisi kepadatan lalu lintas yang terjadi di exit tol Sediatmo khususnya di KM 31 ini. Memang untuk di gerbang atau di exit tol terlihat cukup padat kendaraan yang keluar karena memang sedikit terhambat akibat air yang masih menggenangi kawasan bahu jalan tol Sediatmo ini. Dan memang akibatnya penyebab dari banjir ini maksud kami karena memang titik ruas tol di KM 31 Sediatmo ini menjadi titik terendah di sepanjang tol Sediatmo ini, sehingga dengan intensitas hujan yang cukup tinggi membuat air dengan mudah menggenangi area ini, bahkan sudah terjadi sejak dari malam kemarin hingga sore hari ini, dan perlahan air sudah mulai surut. Begitupun juga untuk petugas gabungan dari kepolisian dan juga Jasa Marga sudah bersiaga di ruas tol ini atau di exit tol Sediatmo ini untuk mengatur lalu lintas kendaraan agar tetap dapat lewat secara normal dan juga tertib. Kita masih akan terus lihat nanti seperti apa perkembangannya, apakah nanti air ini akan surut dalam waktu yang cepat, karena memang prosesnya ini juga masih terus dilakukan dengan upaya penyedotan. Dan kalau nanti hujan ini masih kembali terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi, bisa jadi nanti ruas tol ini masih ketinggiannya kembali tinggi seperti dari sebelumnya. Sementara demikian, Davi. Ya, upaya penyedotan masih terus dilakukan di tol Sediatmo Bandara. Terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari tol Sediatmo, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.